Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi di channel Bang Mobil 69. Dan mobil yang saya bawa kali ini Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2012, warna silver, transmisi manual. Seperti apa reviewnya? Kita saksikan sama-sama dan tonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, untuk reviewnya akan saya bahas mulai dari sisi eksterior, desain dari depan, dari samping, belakang. Kita bahas dari depan dulu. Menurut saya entah kenapa si Honda Jazz ini kalau dilihat dari depan sepertinya membuat rasa kepingin memiliki, mungkin dari fiturnya, stylishnya, terus cocok banget digunakan untuk anak muda juga. Apa ya, kekinian desainnya. Oke, kita bahas dari sisi lampu. Itu desain si Honda Jazz ini memakai desain kristal multi reflektor, lampu menggunakan lampu halogen, lampu sen, lampu kota, lampu utamanya. Kita lanjut di bagian tengah. Untuk grillnya sendiri seperti biasa, untuk pabrikan Honda yang lagi-lagi menggunakan desain lubang-lubang honeycomb dengan logo Honda yang ada di tengah. Untuk si Jazz RS ini, untuk grill bagian depan dia menggunakan warna abu-abu gelap dengan ditambahkan logo RS yang ada di sebelah kanan. Terus di bawah grill sini terdapat lubang-lubang yang cukup lumayan besar untuk pendinginan radiator yang ada di belakangnya. Kita lanjut di bagian bawah. Sini ada plat nomor, ada lubang-lubang yang cukup besar, lagi-lagi menggunakan lubang honeycomb untuk pendinginan radiator yang ada di belakangnya. Terus di sebelah bawah kanan kiri dia terdapat lampu fog lamp yang diberi aksen warna hitam yang membuat desain dari Honda Jazz ini cukup elegan. Terus untuk yang tipe RS di sini sudah memakai desain body kit yang cukup sporty dan lumayan rendah dari jarak dari tanah, mungkin sekitar nggak sampai 1 jengkal. Jadi untuk desainnya cukup ceper. Secara keseluruhan desain Honda Jazz ini dari depan terlihat cukup mewah, sporty, dan mungkin desain ini yang paling sukses di antara beberapa desain dari Honda Jazz. Dari yang pertama GD8, terus GE8 yang ini, dan yang terakhir GK5. Mungkin untuk total penjualannya dari Honda Jazz sendiri, desain ini yang paling banyak penjualannya. Oke teman-teman, setelah saya bahas dari depan, saya akan bahas mobil ini dari samping. Kita mulai dari depan dulu. Untuk si Honda Jazz ini, dari sisi kaki-kaki dia memakai profil ban ukuran 195/55R16 dan memakai pelek palang 5. Setiap palangnya terdapat 2 palang yang berjajar, 4 lubang, dan logo Honda yang ada di tengahnya. Dan peleknya sendiri memakai bahan aluminium alloy singleton.
Terus untuk kita bahas agak ke atas, untuk pilar A sendiri Honda Jazz ini memakai desain yang cukup lumayan unik, karena di pilar A nya ini kacanya menjorok ke depan sampai berada di tengah-tengah ban depan. Terus untuk kaca spionnya sendiri memakai spion sewarna dengan bodi dengan fungsi electric mirror. Terus untuk talang air dia udah desain stylish yang menyambung dari depan sampai kaca belakang. Bagian pilar tengah udah di smoke warna hitam, gitu pula pilar yang ada di pintu belakang. Terus untuk membuka pintu, handle memakai model cungkil, sama untuk yang belakang yang cukup lumayan unik, senada dengan desain Honda Jazz secara keseluruhan dari samping. Terus di bagian bawah sini terdapat spoiler. Untuk di bagian bawah sini terdapat body kit yang membuat kesan dari Honda Jazz ini lagi-lagi sporty kalau dilihat dari samping. Terus untuk profil ban belakang juga sama, memakai profil ukuran 195/55 R16. Dan yang paling unik lagi di Honda Jazz tipe ini adalah dia sudah memakai disc brake untuk roda belakang dan di roda depan. Jadi untuk sistem pengereman dari si mobil ini cukup lumayan pakem. Secara keseluruhan kalau menurut saya desain dari Honda Jazz ini cukup lumayan atraktif, bahkan sangat istimewa, karena baru si Honda Jazz ini yang memakai desain seperti ini. Untuk dari sisi pesaing dari Honda Jazz ini diantaranya ada Toyota Yaris, Suzuki Swift yang belum sekeren dari Honda Jazz ini. Kita lanjut di bagian belakang, sekaligus nanti kita lihat bagasi dari Honda Jazz ini. Untuk dari atas sini terdapat antena masih model lama, belum model seri Piu. Terus di atasnya lagi, di bawahnya sini terdapat spoiler yang cukup sporty. Bagian kaca-kacanya di sini sudah dilengkapi dengan defogger. Terus untuk rear wiper sini memakai plastik juga. Terus di tengah sini terdapat logo Honda yang diberi aksen warna abu-abu gelap seperti grill yang ada di bagian depan, yang cukup membuat mobil ini terasa mewah. Di sebelah kiri sini terdapat logo Jazz. Terus sebelah kanan di sini logo tipe RS, bawah terdapat logo EVTEC. Dan untuk lampu belakang si Honda Jazz ini memakai desain LED yang ada di atas untuk lampu belakang dan lampu rem. Dan untuk lampu sen dan lampu mundur masih menggunakan halogen. Dan yang di bawah ini sini kosong, tidak ada yang nyala. Dan di bagian bawah sini kosong, tidak terdapat lampu, hanya di sini hanya hiasan untuk mempercantik dari desain lampu belakang ini. Terus kita ke bawah, di sini terdapat aksen warna hitam yang seperti lubang angin, tapi sebenarnya ini nggak ada lubangnya, jadi cuma sekedar hiasan tok. Di sini terdapat mata kucing kanan kiri, dan desain dari belakang ini seakan-akan si Honda Jazz ini memakai body kit. Padahal kalau kita lihat dan kita detailin, ini cuma bumper dan tidak ada body kitnya. Beda sama yang di depan sama yang di samping, yang
benar-benar terlihat kalau memakai body kit. Secara keseluruhan desain dari Honda Jazz tahun 2012 ini yang tipe RS lebih, menurut saya lebih sporty, lebih keren, dan apa ya, setiap kita lihat di jalan terasa mobil ini begitu mewah. Oke, untuk kapasitas bagasi kita review sekalian, mumpung lagi ada di belakangnya. Dan ini salah satu yang saya suka dari mobil ini, karena walaupun ini tipe hatchback, dari sisi bagasinya cukup lumayan luas, dan untuk memasukkan barang dari bawah ke atas mobil jaraknya juga nggak terlalu tinggi. Apa aja yang ada di sekitaran bagasi dari Honda Jazz ini? Sebelah kiri sini terdapat lampu baca, lampu penerangan untuk menerangi bagasi bagian belakang ini. Di sini terdapat cantolan yang kuat sekitar 1 kg. Sebelah kanan juga dapat cantolan, dan di sisi sebelah kanan sini dapat laci penyimpanan, gunakan untuk menyimpan P3K. Dan untuk menambah bagasi, kapasitas bagasi dari Honda Jazz ini, kita bisa melipat kursi yang ada di bagian belakang. Terus untuk memudahkan kita pada waktu mau menutup bagasi, Honda Jazz ini sudah disediakan handle grip di sini untuk menutupnya. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari sisi eksterior, kita akan bahas dari sisi interior. Yang pertama saya akan bahas dari sisi door trimnya dulu. Apa aja yang ada di door trim dari Honda Jazz ini, langsung aja kita bahas. Untuk desainnya, dia memakai dua opsi. Yang pertama sini memakai plastik keras, hard plastik. Yang kedua sini plastik dilapis dengan kain bludru yang cukup lumayan mewah dan keren. Terus untuk handle grip, untuk handle untuk membuka pintu di sini memakai warna abu-abu, dan untuk locknya memakai warna hitam. Terus di bawahnya terdapat tombol-tombol, diantaranya ada window lock, power door lock, dan tombol power window di 4 sisi, auto hanya di sisi driver. Terus di bawahnya di sini terdapat cup holder yang cukup lumayan luas dan laci penyimpanan. Dan yang unik lagi, di laci penyimpanan sini terdapat lubang yang membuat desain dari pintunya sendiri lebih terlihat stylish. Nah, kita lanjut di bagian jok pengemudi. Di sini udah dilengkapi dengan sliding dan pengatur sandaran, dan lagi untuk tinggi rendahnya jok si pengemudi. Terus untuk di bagian bawah depan sini terdapat tuas untuk membuka tangki mesin, untuk membuka kap mesin. Terus di bagian atas sini kosong, tidak ada tombol apa-apa. Dan di bagian atasnya di sini terdapat cup holder yang didesain tepat berada di depan kisi-kisi AC, yang bisa kita manfaatkan apabila kita ingin minuman yang kita bawa menjadi minuman dingin. Dan di sebelahnya di sini terdapat tombol-tombol untuk electric mirror dan juga retract. Terus kemudian kita bahas di bagian setirnya sendiri. Setir dari Honda Jazz tahun 2012 ini memakai palang 3 dengan logo Honda ada di tengah, dilengkapi dengan SRS airbag, dan sudah dilengkapi dengan tilt steering dan juga teleskopik.
yang membuat si Honda Jazz ini lebih nyaman apabila dikendarai oleh siapapun. Dan di sebelah kanan sini terdapat tuas untuk lampu seperti biasa. Di sebelah kiri ada tombol-tombol wiper dilengkapi dengan intermittent, begitu juga untuk rear wiper yang ada di belakang. Terus untuk menyalakan fog lamp, si Honda Jazz ini tombolnya sudah memakai desain yang menyatu dengan tombol lampu utama yang ada di bagian depan. Terus untuk speedometernya dengan desain yang penuh dengan bulatan yang membuat seakan-akan mobil ini benar-benar terlihat mobil sport. Oke, setelah kita bahas dari sisi door trim kanan, door trim kiri, dan untuk dashboard dari si Honda Jazz RS tahun 2012 ini cukup lumayan keren, walaupun belum begitu mewah. Berbeda dengan desain Honda Jazz secara eksterior yang lebih terlihat mewah, sporty, dan sangat banyak yang tertarik dari sisi eksterior. Untuk desain dari interior si Honda Jazz ini, terutama di dashboard, menurut saya tidak sewah desain Honda Jazz yang ada di sisi eksterior. Oke, kita bahas dari tengah. Sini terdapat kisi-kisi AC yang didesain agak menonjol ke atas. Bagian bawah terdapat head unit yang belum pakai LCD. Memang di zamannya belum banyak yang pakai LCD. Terus di sini terdapat tombol hazard, di sampingnya terdapat pengaturan kecepatan angin, di bawahnya pengaturan suhu, di bawahnya lagi arah semburan, dan di sebelah bawah head unit sini terdapat tombol rear defogger ada di belakang dan tombol AC dan pengaturan arah angin luar sama arah angin dalam. Terus di bawahnya di sini terdapat laci penyimpanan terbuka yang cukup lumayan luas dan dilengkapi dengan dua cup holder untuk sisi kanan dan kiri. Di belakangnya terdapat tuas persneleng manual 5 percepatan 1 mundur. Di belakangnya terdapat lagi handbrake. Terus untuk yang bagian atas sini sudah dilengkapi sun visor untuk sisi penumpang kiri dan dilengkapi dengan vanity mirror. Terus di tengah lampu baca, di sisi driver juga dilengkapi dengan sun visor polos. Cuma di sini terdapat sabuk untuk menyimpan kartu tol atau kartu sejenis yang lain. Terus di sebelah kiri sini terdapat hand grip yang soft opening, sebelah kanan juga. Terus untuk sisi keamanan dari penumpang depan dan sisi driver, di sini sudah dilengkapi dengan seat belt yang bisa diatur tinggi rendahnya. Oke teman-teman, saya akan coba gimana rasanya duduk di belakang dari si Honda Jazz ini. Menurut saya kalau duduk di bagian belakang ini cukup lumayan lega, dan desain dari Honda Jazz 2012 ini lebih terlihat lapang, lebih terasa lapang dibandingkan desain Honda yang di awal, yaitu desain tahun 2004, 2005 dan seterusnya. Berbeda dengan desain yang kedua ini, desainnya cukup lumayan lapang. Terus untuk sisi keamanan dari penumpang belakang, sini terdapat seat belt. Untuk pengaitannya berada di pilar belakang. Terus untuk di bagian tengah sini sayang sekali belum dilengkapi dengan seat belt untuk bagian tengah. Sebelah kiri sama
Terus untuk desain dari door trim yang ada di bagian belakang nggak jauh beda dengan desain door trim yang berada di sisi driver dan penumpang sebelah kiri. Sini terdapat hat plastik, di bagian atas sudah dibalut dengan kain bluetooth yang cukup lumayan mewah. Untuk handle pintunya juga sama, memakai warna abu-abu dengan tombol lock yang ada di tengahnya. Terus untuk di sini storage yang ada di sini hanya dilengkapi dengan cup holder, dan di sini juga ada hand grip. Dan untuk cup holder yang ekstra, cup holder untuk penumpang bagian belakang terdapat di tengah sini. Sini terdapat cup holder yang cukup lumayan luas, sebagai yang bisa digunakan untuk penumpang yang ada di bagian belakang. Di bagian tengah atas ini terdapat lampu baca, memakai lampu halogen warna kuning. Terus sebelah kiri dan kanan sini terdapat hand grip dan sudah memakai sistem soft opening. Secara keseluruhan untuk duduk di bangku belakang dari Honda Jazz ini cukup lumayan lapang, dan untuk jarak dari lutut ke kursi bagian sisi pengemudi cukup lumayan lebar. Dan satu lagi yang unik di Honda Jazz ini, kita bisa menambah kapasitas bagasi dengan cara melipat kursi yang ada di bagian tengah. Nah, seperti ini, untuk membawa barang bawaan yang cukup tinggi seperti tanaman, motor mungkin bisa dimasukkan ke dalam sini, yang cukup menguntungkan apabila kita mobilitas kita cukup tinggi untuk membawa barang-barang yang cukup besar. Oke teman-teman, setelah kita bahas dari sisi eksterior, interior, kapasitas bagasi, selanjutnya kita bahas dari sisi dapur pacu dari Honda Jazz RS ini. Nah, untuk Honda Jazz tahun 2012 ini berkapasitas mesin 1,5 liter SOHC, dilengkapi dengan 4 silinder, 16 katup dengan sistem eVTEC yang menghasilkan tenaga cukup besar, yaitu 120 PS dengan torsi maksimum 145 Nm. Dengan tenaga sebesar ini, Honda Jazz tentu sangat mumpuni untuk digunakan sebagai kendaraan harian di dalam kota dengan kecepatan akselerasi yang cukup lumayan fantastis, yaitu bergerak dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 10 detik. Oke teman-teman YouTube, itulah tadi review singkat tentang Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2012 versi Bang Mobil 69. Sebelum kami tutup, saya akan infokan untuk harga dari mobil yang ada di samping saya ini. Saya tawarkan dengan harga 150 juta nego. Menurut saya harga segitu sesuai dengan kondisi, harga terbaik sesuai dengan kondisi yang ada. Untuk eksterior, interior, insya Allah nggak ada PR. Untuk kemarin minus baret-baret, minus pemakaian, sudah kami lakukan perbaikan, poles dan penambahan dari pernis, dari bumper yang ada di depan. Kemarin ada baret-baret sedikit. Terus untuk fungsional dari sisi interior, dari sisi mesin, elektrikan, insya Allah berjalan dengan normal. Terus untuk kaki-kaki sendiri empuk, dan ketebalan ban cukup lumayan, sekitar 85 sampai 90%, insya Allah masih layak pakai.
Terus untuk toolkit yang ada di belakang juga lengkap, ban serep. Terus untuk jok dari mobil ini sudah di cover dan lumayan mewah, bersih interiornya. Dan yang terakhir untuk teman-teman YouTube, terima kasih sudah menonton dari awal video sampai akhir. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman yang berminat dengan unit yang ada di belakang saya, bisa komen atau WA. Dan yang suka bisa like, bunyikan lonceng untuk mendapat update terbaru dari Bang Mobil 69. Terus satu pesan saya lagi, dalam berkendara harap hati-hati dan hargai pengendara yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Mobil 69. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.